Shalom teman-teman, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali datang kepada Tuhan untuk kita boleh beribadah kepadanya. Teman-teman, Cici ajak kita semua untuk mengkhususkan waktu ini. Udah gak ada lagi yang sibuk dengan urusannya sendiri, gak ada yang sibuk dengan handphonenya. Semuanya kita boleh tenang sebentar, 1 jam ke depan kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari sebelum kita masuki kebaktian kita mau mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Teman-teman, mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segala kerinduan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah permata hati kita dan tidak ada yang dapat menggantikannya di dalam dunia ini. Nanti kita naikkan pujian permata hati. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari dengar lebih sungguh lagi, kita menaikkan pujian ini dengan segenap hati dan jiwa. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Bapak, kami bersyukur kepada Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh kembali diberikan kesempatan untuk boleh kami datang menghadap Tuhan. Sungguh kami menyadari bahwa kami tidak layak di hadapan Tuhan karena kami ini adalah manusia yang tidak kunjung berhenti melakukan dosa di dalam hari-hari kami. Tapi kami bersyukur Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang panjang sabar boleh menerima kami pagi hari ini. Untuk boleh kami datang kembali bersekutu bersama dengan Tuhan. Biarlah Tuhan pagi hari ini kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segala kerinduan kami kepada Tuhan. Karena kami menyadari Tuhan, di dalam dunia ini
Tidak ada yang dapat menggantikan Tuhan. Tidak ada yang dapat menggeser Tuhan di dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, biarlah di dalam kebaktian hari ini, biarlah kami boleh fokus kepada Tuhan. Kami memberikan segala hidup kami, keberadaan kami kepada Tuhan. Sehingga Tuhan yang boleh disenangkan dan Tuhan boleh menikmati ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah kebaktian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, di dalam hidup kita, mungkin ada banyak peristiwa, banyak kejadian, banyak momen yang terkadang membuat kita, bahkan mungkin memaksa kita untuk kita boleh bohong, untuk kita berkata tidak jujur. Teman-teman, kita tahu persis bahwa Tuhan menginginkan kita untuk boleh kita hidup jujur di hadapan Tuhan, di hadapan sesama kita. Tetapi banyak kali kita tidak bisa untuk tetap berdiri teguh di hadapan Tuhan. Tidak bisa berdiri teguh sebagai anak Tuhan yang jujur. Kita bolak-balik melakukan kebohongan dengan mulut kita, dengan hidup kita. Teman-teman, Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Sesungguhnya Tuhan itu selalu berada di samping kita. Ketika kita membutuhkan pertolongan, ketika kita membutuhkan Dia selalu bersama dengan kita. Tetapi terkadang kita tidak bisa menyadari keberadaan Tuhan bersama dengan kita karena dosa yang menutupinya. Mari teman-teman, saat ini kita datang dengan kerendahan hati. Kita mau mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita dengan pujian selalu bersamaku. Tempatku berlindung, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Biarkan musik mainkan pujian ini. Mari teman-teman, dengan hati yang merendah di hadapan Tuhan, mari kita datang untuk kita mengaku dosa di hadapannya. Kalau kita mau menghitung sepanjang seminggu ini, ada berapa banyak kebohongan yang kita buat di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Tentu setiap hari kita tidak terhindar dari dosa kebohongan ini. Teman-teman, mari saat ini datang kepada Tuhan. Tuhan memberikan kita kesempatan, memberikan waktu meski singkat. Dia ingin kita menyesali segala perbuatan dosa kita. Dan Tuhan ingin kita boleh kembali berkomitmen di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan, saya mau berjanji, tolong saya yang lemah ini. Saya mau hidup jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Karena itulah yang Tuhan mau untuk boleh saya lakukan.
Mari berdoalah secara pribadi teman-teman di hadapan Tuhan, karena Tuhan mendengar setiap doa kita saat ini. Entah berapa banyak kali Tuhan kami melakukan kebohongan dengan mulut kami ini. Dan dengan mulut yang sama juga kami memuji Tuhan saat ini. Kami menyembah Tuhan, bahkan berdoa kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami tidak bisa menjadi orang yang konsisten. Kami tidak bisa menjadi orang yang konstan di hadapan Tuhan. Berulang kali kami mengaku dosa dan Tuhan mengampuni kami. Dan kami berjanji di hadapan Tuhan, entah berapa banyak kali kami mau hidup jujur, hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi pada kenyataannya di dalam hidup kami, di dalam hari-hari kami berulang kali jatuh di dalam dosa ini ya Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya mulut yang Tuhan beri ini tidak kami gunakan untuk mengatakan kebohongan-kebohongan yang mendukakan hati Tuhan. Kebohongan-kebohongan yang merugikan orang lain dan kebohongan-kebohongan yang merusak diri kami sendiri. Tolong setiap kami Tuhan, berikan kami hati yang terus tertuju kepada Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan kami menggunakan mulut kami ini, hidup kami, untuk jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kami. Meski Tuhan dengan kejujuran kami dirugikan oleh orang lain, meski dengan jujur kami dijauhi orang lain, tidak apa-apa Tuhan, karena kami mau Tuhan yang menilai hidup kami, bukan orang lain. Karena penilaian Tuhan lebih berharga bagi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunan dosa yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah ajar kami untuk membalas segala kebaikan kasih Tuhan dengan hidup jujur di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari teman-teman, dengan seluruh umat Tuhan di segala abad dan tempat, kita mau mengikrarkan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari teman-teman kita sama-sama bangkit berdiri dengan penuh sukacita. Kita mau katakan, Tuhan berikan kami kuasa untuk kami melawan segala musuh-musuh tipu muslihat iblis di dalam hidup kami. Ku diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar
besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Sekali lagi, terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya teman-teman, silakan duduk kembali. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Guru Injil Astri. Teman-teman, yakinlah dan percayalah bahwa Tuhan adalah penolong di dalam hidup kita. Dia selalu memegang dan menuntun langkah hidup kita. Dan seharusnya ketika kita mungkin di dalam ambang dosa, seharusnya kita ingat bahwa Tuhan sanggup untuk menarik kita, memegang tangan kita, sehingga kita tidak terjatuh di dalamnya. Hanya satu yang kita butuhkan, bahwa kita berseru kepada Dia, karena Dia selalu mendengar kita. Mari kita naikkan pujian ini, Yesus padamu ku berseru. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat kesempatan pada saat ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa, kami sudah mengungkapkan dosa-dosa kami di hadapan Tuhan, kami rindu dilayakkan Tuhan. Dan saat ini kami juga mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau sendiri membuka hati kami, membuka pikiran kami supaya hati kami siap ditaburi benih-benih firman-Mu. Kami rindu firman yang ditaburkan di dalam hati kami beroleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami, sehingga buah-buah yang kami hasilkan bisa dirasakan oleh orang-orang yang di sekeliling kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk pembawa firman, kiranya Engkau sendiri menolong, mengurapi, memimpin setiap apa yang diucapkan, biarlah itu semua adalah isi hati Tuhan untuk disampaikan kepada kami dan kami dimampukan untuk menghidupinya. Berkatilah pemberitaan firman, biarlah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman. Sungguh bersyukur kita diberi kesempatan beribadah kepada Tuhan. Ini adalah momen yang mungkin ditunggu-tunggu bagi teman-teman untuk beribadah atau justru biasa-biasa saja. Tapi saya yakin dan percaya teman-teman mungkin di rumah ada di dalam kondisi yang bosan karena harus lebih banyak di rumah, sekolah dari rumah, bahkan aktivitas-aktivitas kalau mau keluar rumah sangat dibatasi. Tapi saya rindu sekali teman-teman tetap mempunyai kesegaran di dalam Tuhan, tetap aktivitas dengan semangat. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan belajar satu tema yang menarik. Temanya di dalam bentuk pertanyaan seperti ini, jujur mungkinkah? Nah kalau saya sendiri ditanya tentang kejujuran, jujur mungkinkah? Pasti saya akan jawab, kenapa enggak mungkin? Mungkin saja. Nah, apa sih jujur itu teman-teman? Kejujuran itu apa? Kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita akan menjumpai definisi dari kejujuran ini adalah lurus, tidak berbohong, tidak curang, tulus ikhlas. Nah, itulah kejujuran. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya mau menggarisbawahi dari definisi kejujuran ini tentang tidak berbohong. Jadi kejujuran adalah tidak berbohong. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita membicarakan tentang tidak berbohong atau kata berbohong, ini sebenarnya sangat lekat sekali dengan kehidupan kita. Saya yakin dan percaya ya, di sini semuanya tidak pernah berbohong. Ayo, bener kan? Ayo amin. Nah, jangan senyum-senyum ya, ini harapan saya. Semua enggak pernah berbohong karena anak-anak Tuhan. Nah, kalau kita ngomong tentang kejujuran nih teman-teman, berbicara mengenai jujur gitu ya, kejujuran. Banyak orang mengatakan bahwa kalau kita ini hidup jujur, enggak pernah bohong, itu kita akan hancur. Itu kita akan susah. Loh kenapa dikatakan seperti itu? Iyalah kalau mau jujur terus sepenuhnya di dalam kehidupan ini kita akan rugi. Loh kok rugi ya? Iya, karena apa yang kita inginkan biasanya tidak akan kita capai. Kita mau menginginkan sesuatu nggak bisa kita laksanakan kalau kita jujur. Kan sering begitu, kita mau ingin apa ngomong ke orang tua kita dengan jujur ternyata orang tua kita tidak mengizinkan, wah enggak jadi, nah rugi ya kan. Nah ada juga yang mengatakan kalau kamu jujur itu menimbulkan masalah. Coba kamu jujur, kamu membuat kesalahan gitu sama orang tuamu, kamu pasti dihukum nantinya. Nah konsep-konsep semacam ini menjadikan banyak orang percaya dengan statement bahwa kalau jujur itu hancur, kalau jujur itu menyengsarakan, membuat hidup susah. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, memang biasanya orang-orang yang percaya dengan statement ini, dengan kalimat bahwa jujur itu hancur, dia pernah mengalami. Contohnya, anggap saja si Dina ya, saya harap di sini nggak ada yang namanya Dina. Kalau ada ya sudah nggak, ini buat contoh ya.
Si Dina ini suka banget berbohong sama orang tuanya. Sedikit-sedikit berbohong, sedikit-sedikit berbohong. Contohnya, dia diajak teman-temannya nih waktu sekolah, ayo besok kita nonton ya di bioskop, filmnya bagus sekali, sangat menarik. Terus dia bilang begini, aduh aku mah kalau nonton, terus kemudian pamit sama orang tua pasti tidak diizinkan. Teman-temannya lagi ngompor ini, ngapain kamu pamit sama orang tua nonton? Bilang aja kita lagi kerja tugas, kita lagi kerja kelompok tugas sekolah, pasti diizinin deh, bilang gitu. Oke, dia ngomong tuh sama orang tuanya, Ma besok aku ada kerja kelompok, tugas dari sekolahan, jadi aku pulangnya agak malam ya. Oke, mamanya bilang oke, karena apa? Ya tugas sekolah, gimana enggak oke gitu loh. Tapi ternyata dia pergi ke mall nonton di bioskop. Nah teman-teman, kenapa seperti itu? Ternyata Dina ini dulu pernah ngomong sama orang tuanya mau pamit main gitu ya, main ke mall, mau ke time zone gitu. Tapi orang tuanya tidak mengizinkan, dan itu enggak hanya sekali, 2 kali. Juga ternyata pernah izin orang tuanya mau nonton dong ke bioskop, tapi juga tidak diizinkan. Seringkali dia berusaha untuk jujur sama orang tuanya, pamit apa adanya, tidak diizinkan. Nah ketika seringkali seperti itu, akhirnya Dina di dalam pikirannya terkonsep bahwa aduh jujur tuh rugi. Karena kalau jujur ngomong apa adanya sama orang tua, tidak diizinkan pergi. Nah seperti itu teman-teman. Biasanya mengalami kondisi seperti ini. Ada selalu contoh lagi ya teman-teman. Anggap aja namanya tadi Dina, sekarang ganti Dino. Semoga juga enggak ada ya di antara teman-teman. Dino ini sering kali juga bohong sama orang tuanya. Suatu saat seluruh orang tua, papa mamanya enggak ada di rumah gitu ya. Juga dia tinggal waktu itu sendiri, ditinggal sebentar karena papa mamanya lagi ada urusan keluar gitu. Dia sedang main bola di halaman depan rumah, kemudian ketika dia main bola saat itu dengan tidak sengaja dia menendang bola terlalu kencang dan akhirnya nabrak di jendela rumah. Jendelanya kaca lagi ya, akhirnya kaca jendelanya pecah. Waduh, waktu itu dia benar-benar hatinya gemetar, takut. Aduh gimana ya, kacanya pecah. Tetapi dia biasa datang ke Korem gitu ya. Waktu ibadah Korem sudah dikasih tahu bahwa kita harus jujur apa adanya. Terus kemudian dia pikir, iya aku harus jujur sama orang tuaku. Ketika nanti mereka datang aku mau ngomong apa adanya bahwa kaca itu pecah karena tendangan bola gitu ya, karena kena bola yang aku tendang. Akhirnya benar teman-teman, papa mamanya pulang, kemudian si Dino ini bilang, "Pa, Ma, sorry ya aku tadi mecahin kaca jendela yang di depan itu." Gak usah butuh waktu yang lama. Langsung papa mamanya di kepalanya keluar tanduknya, gitu, menyeramkan sekali. Loh kok bisa, kenapa? Kamu pasti mainnya sembarangan, gak hati-hati dan sebagainya. Si Dino ini diomelin luar biasa. Kemudian dia nangis saat itu, padahal cowok loh teman-teman. Aduh Tuhan, aku ini sudah berusaha jujur nih sama orang tuaku. Karena kan firman Tuhan mengatakan hidup ini harus jujur, aku jujur. Tapi kenapa orang tuaku ngomelin terus? Diomelin tapi tidak hanya sekedar diomelin. Kemudian yang lebih menyedihkan lagi, mama papanya Dino bilang apa? Mulai besok uang jajanmu aku potong. Supaya nanti ditabung untuk beli kaca yang baru, karena ini kesalahanmu. Wah, sudah kena omelan, terus kena hukuman, uang jajannya dipotong. Setelah itu di dalam hatinya itu timbul sebuah kebencian dan langsung mikir, waduh kalau jujur ini akhirnya saya jadi menderita, saya jadi susah. Uang jajan dipotong, saya diomelin, gak enak. Nanti suatu saat aku gak mau lagi jujur. Nah benar teman-teman, karena hal-hal seperti ini dialami,
Akhirnya seringkali Dino ini juga sama kayak Dina. Seringkali bohong karena nggak mau kena konsekuensi negatif dari kejujurannya itu. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, memang lingkungan di sekitar kita yang paling dekat dengan kita, mungkin papa mama kita, mungkin koko cici kita, dedek kita, atau siapapun ya, mungkin popo kita, kungkung kita, semualah orang-orang di sekitar kita. Seringkali mereka juga menjadi orang yang kurang siap menerima kejujuran ketika diungkapkan kejujuran. Mereka kurang bisa merespon dengan baik ketika orang-orang itu jujur. Jadi ketika orang jujur kepadanya seringkali responnya bisa marah, bisa memberikan hukuman. Itu bisa saja terjadi di dalam kehidupan kita. Dan mungkin itu ada di sekeliling kita. Ayo coba, ada enggak yang sekarang mengalami hal itu? Coba jujur di dalam hatinya. Nah pasti kalau ada yang senyum-senyum itu berarti iya. Nah teman-teman, tetapi apakah kondisi lingkungan yang demikian menjadikan kita anak-anak Tuhan akhirnya mempunyai konsep, ya udahlah nggak usah jujur aja, papa mama juga gitu, cece koko juga gitu, dedekku juga gitu, popo kungkungku juga gitu, tante om juga gitu, semuanya sama aja lah, ngapain hidup jujur? Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya seperti apa? Apakah kita ketika melihat respon lingkungan yang selalu negatif ketika kita jujur akhirnya kita nggak usah jujur saja, kita berbohong saja? Saya mau ngajak teman-teman belajar dari satu firman Tuhan tentang kisah kehidupan Abraham. Saya mau baca beberapa bagian, tetapi sesungguhnya kalau baik ya, lebih baik teman-teman membaca mulai dari Kejadian 12 ya, Kejadian pasal 12 sampai Kejadian pasal 25. Ayo ini jadi proyek ketaatan baca di rumah everyday. Satu hari satu pasal, lumayan teman-teman. Tapi karena ini bentuknya cerita itu sungguh sangat asik kalau dibaca. Kalau bisa ya cepatlah, sebenarnya bisa 2 hari atau 3 hari selesai ya. Atau 1 hari pun bisa selesai kalau suka baca. Coba dibaca kisah ini, sungguh menarik kisahnya tentang Abraham ini. Saya akan baca beberapa bagian saja ya, karena kalau saya bacakan mulai dari pasal 12 sampai 25, teman-teman pasti saya yakin dan percaya dijamin ngantuk ya. Saya akan bacakan beberapa bagian saja, mulai dari Kejadian 12, saya akan baca ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13 saja. Ayat 10 berkata demikian. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau. Dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Nah disambung ya di dalam Kejadian 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kejadian 20 ayat 1 sampai 3 berkata demikian. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berkata kepadanya, "Engkau harus mati karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami." Nah kemudian saya sambung di dalam pasal yang sama, Kejadian 20 ayat 18 sampai dengan ayat yang ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12. Keesokan harinya pagi-pagi Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang-orang itu. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya,
perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami? Dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku? Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku. Lagi kata Abimelek kepada Abraham, apakah maksudmu maka engkau melakukan hal ini? Lalu Abraham berkata, aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian ia menjadi istriku. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kisah Abraham ini sungguh menarik. Jadi kalau kita melihat dari Kejadian 12 itu adalah starting point ya. Starting point pertama, Abraham dipanggil Tuhan dan diutus ke suatu negeri yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya. Nah, ketika Tuhan memberikan Abraham perintah untuk ke suatu tempat, tempatnya ini tidak diberikan Tuhan secara detail. Alamat di mana? Enggak ada, teman-teman. Pokoknya suruh pergi aja. Nah, kemudian di dalam Kejadian 25 ada kisah tentang kematian Abraham. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita mau lihat nih bagaimana perjalanan Abraham ketika dia dipanggil dan diutus Tuhan ke suatu negeri. Jadi ketika Tuhan mengutus Abraham pergi ke suatu tempat, itu bukan hanya untuk berkunjung, bukan hanya untuk liburan ya. Kalau berkunjung itu hanya sementara, pergi kemudian balik lagi teman-teman. Jadi untuk sementara. Tetapi utusan Tuhan ini, pengutusan Tuhan ini untuk pergi itu benar-benar pindah. Nah, suruh pindah tapi nggak tahu lagi tempatnya di mana. Intinya seperti itu teman-teman. Dan kondisinya ketika Abraham disuruh pergi sama Tuhan itu, dia tidak sendiri. Abraham ngajak istrinya, kemudian seluruh budaknya juga diajak, dan seluruh harta bendanya. Biasanya harta benda pada orang-orang saat itu adalah ya termasuk hewan-hewannya, peternaknya gitu ya, ternak-ternaknya gitu. Dan juga yang ikut adalah Lot keponakannya. Jadi waktu Abraham pergi ini rame kondisinya, jadi bisa dikatakan rombongan teman-teman, rombongan. Dan pada zaman itu, kalau kita tahu jalan sekarang itu bisa mulus karena ada aspal, bisa pakai konblok atau dicor teman-teman. Waktu itu enggak ada yang seperti itu. Jadi jalanan itu masih tanah yang berdebu dan berbatu. Dan juga tidak ada mobil, nah angkutannya enggak ada mobil, apalagi pesawat, enggak ada. Waktu itu angkutannya adalah pakai hewan. Jadi bayangin perjalanan yang jalannya berdebu dan kemudian berbatu pakai hewan, berarti pasti pelan-pelan ya. Jalan pelan-pelan, rame karena banyak juga seluruh barangnya dibawa. Bayangin, itu kira-kira kalau kita membayangkan itu kayak seperti ada apa ya, rombongan pawai gitu ya. Wah luar biasa. Terus jalannya dengernya bergemuruh gitu ya. Karena hewan-hewannya kan ikut jalan, kurjuk-kurjuk begitu. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, kondisi perjalanan yang akan ditempuh Abraham itu adalah tidak mudah pada saat itu. Di samping itu kita tahu bahwa karena Abraham itu tidak tahu kemana harus pergi karena Tuhan tidak memberikan alamat jelas, maka Abraham sebelumnya tidak bisa mengambil strategi atau cari jalan aman untuk perjalanannya. Jadi dia jalan aja dengan iman seperti itu teman-teman. Jadi sangat mungkin ketika Abraham itu jalan, dia akan melintasi daerah-daerah orang dan itu membahayakan. Kenapa? Karena biasanya kalau kita melintasi daerah orang ya, pada saat itu melintasi daerah orang, terus orang-orang setempat itu tidak suka ada orang asing melintasi daerahnya, itu akan diserang, akan terjadi peperangan. Karena orang-orang setempat itu bisa jadi tidak nyaman kehadiran orang-orang asing yang melintasi daerahnya, karena kemungkinan takut daerahnya itu akan diduduki orang lain. Jadi biasanya akan timbul peperangan. Mungkin di dalam perjalanan ini Abraham dengan iman memang melangkah, tetapi di sisi lain juga gentar. Karena kita melihat, selain itu kita juga tahu ketika Abraham melihat paras istrinya yang cantik, dia mengatakan,
waduh ini istriku cantik. Aku sudah membawa barang banyak, harus pindahan, harus melintasi daerah orang, bawa istri cantik lagi, ini lebih bahaya lagi. Nah, Abraham kemudian mengatakan kepada istrinya, hei Sarah, bilang ya, nanti ketika kita melintasi daerah orang dan kita ketemu siapapun itu, dan kalau ditanya, kamu jangan bilang kalau kamu istriku. Kamu bilang, oh kalau kamu tuh adikku ya, kamu saudaraku. Loh kenapa Abraham bisa mengatakan begitu teman-teman? Karena Abraham takut dibunuh. Jadi Abraham berpikir, waduh kalau nanti istri saya ini dilihat orang, waduh cantik, terus diingini orang mau ngambil si Sarah istrinya ini jadi istri orang lain, maka si Abraham yang adalah suaminya itu pasti akan dibunuh. Abraham takut, akhirnya Abraham minta kepada Sarah untuk mengungkapkan kebohongan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika Abraham berbohong, kalau kita melihat di sini motivasi utama kebohongan dia adalah supaya dia selamat. Supaya dia selamat dari ancaman yang mungkin terjadi. Di samping itu karena dia takut ketika melangkah takut dibunuh, apalagi ketika mengungkapkan kebenaran, dia takut dibunuh. Jadi dia akhirnya berbohong. Padahal ketakutan-ketakutan yang timbul di dalam hati Abraham itu belum tentu terjadi loh teman-teman. Kalau kita melihat kisah ini, kita tahu betul bahwa ketika Abraham berbohong di dalam seluruh perjalanannya, banyak sekali masalah yang timbul di situ. Jadi kalau ada orang yang berkata bahwa ketika kita berbohong maka kita itu aman, mungkin awal ketika kita mengungkapkan kebohongan ya aman. Tetapi seiring berjalannya waktu ketika kebohongan itu terbongkar, maka itu justru bukan menjadikan kita aman tetapi menjadikan kita hancur. Jadi tadi di awal kalau orang-orang mengatakan bahwa hidup jujur itu hancur, itu berarti kebalik. Karena justru hidup berbohong itu membawa kehancuran yang betul seperti itu. Kita melihat di dalam kisah Abraham ini. Abraham ketika dia berjalan kemudian melewati Mesir yang pertama. Nah di situ memang benar ternyata terjadi, dilihat orang istrinya cantik begitu ya. Kemudian istrinya dipuji-puji, Raja Mesir akhirnya tertarik dengan Sarah dan ingin mengambil Sarah ini sebagai istrinya. Loh, sekarang begini teman-teman, bukankah Abraham itu adalah suaminya Sarah? Berarti ketika Sarah diambil oleh Raja Mesir, Fir'aun pada saat itu, harusnya kan Abraham rugi dong teman-teman. Istrinya diambil orang karena kebohongannya, kan rugi. Tetapi karena tadi takut, dia akhirnya apa? Istrinya diambil orang, istrinya diambil Fir'aun. Kita bisa lihat di dalam Kejadian 12 ayat 11 sampai 13 itu teman-teman nanti baca sendiri di rumah. Ketika Sarah diambil Fir'aun menjadi istrinya, tetapi ternyata Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan murka, Tuhan marah. Yang dihukum siapa? Yang dihukum si Fir'aun. Akhirnya tulah itu terjadi di dalam kehidupan Fir'aun dan seluruh istri istananya. Kemudian setelah itu Fir'aun memanggil Abraham bilang, apa yang engkau lakukan, kenapa engkau membohongi aku? Akhirnya si Sarah dikembalikan ke Abraham dan Abraham dilepas untuk pergi kemudian meneruskan perjalanan. Pertama, kita tahu bahwa Allah tidak suka dengan kebohongan. Allah marah. Dan kedua, terjadi lagi. Ketika sampai kita baca di dalam pasal 20, ketika Abraham itu di dalam perjalanan sampai di tanah Negeb, tadi awalnya di Mesir kemudian jalan ke Negeb. Nah di situ juga ternyata orang Negeb saat itu yaitu Abimelek tertarik dengan Sarah karena cantik. Apalagi dikatakan siapa Sarah ini? Oh Sarah adalah saudaranya Abraham, adiknya Abraham. Oh berarti legal nih aku ambil. Diambil lagi. Waduh ini kebohongan lagi terjadi. Tetapi ternyata di dalam tidurnya Abraham waktu malam dia bermimpi Tuhan memperingatkan Abimelek.
waktu Abimelek tidur, dia bermimpi, Tuhan memperingatkan Abimelek bahwa Sarah itu ternyata sudah bersuami, gitu ya. Kalau tetap Abimelek mengambil Sarah sebagai istrinya, maka tulah itu akan turun ke atas Abimelek dan seluruh orang-orangnya. Kemudian Abimelek kita baca di dalam ayat 8, keesokan harinya pagi-pagi setelah bangun ya teman-teman, Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa mimpi itu kepada mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang-orang itu. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami? Dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku? Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku. Terus kemudian Abimelek lagi mengatakan, apakah maksudmu maka engkau melakukan hal ini? Lalu Abraham berkata, aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku, lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian ia menjadi istriku. Nah, ketika Abimelek menegur Abraham, Abraham itu masih membela diri. Dia mengatakan, iya soalnya aku takut. Jangan-jangan aku akan dibunuh karena tidak ada takut akan Tuhan di negeri ini. Tapi benar loh yang kukatakan itu, dia itu memang saudaraku, dia anak ayahku, memang beda ibu saja. Nah, jadi di dalam kebohongan itu biasanya akan timbul kebohongan-kebohongan yang lain. Timbul alasan-alasan ketika kebohongan itu terbongkar, orang itu senantiasa beralasan untuk membenarkan diri. Nah teman-teman, bukankah sering kita mungkin melihat orang-orang yang melakukan kebohongan? Ya saya harap di sini tidak ada ya yang pernah berbohong terus kemudian berkelit, cari alasan, oh ini itu gitu ya. Nah ini kita lihat si Abraham seperti itu. Ketika kebohongannya itu terbongkar, dia berkelit. Benar yang kukatakan, dia itu adalah saudaraku. Dia anaknya ayahku, tapi beda ibu. Nah, tetapi sebenarnya alasan Abraham ini tidak masuk akal. Karena memang dia awalnya saudara tetapi sudah diambil sebagai istri, berarti yang sah itu adalah statusnya Abraham itu merupakan suaminya Sarah. Sarah adalah istri Abraham. Jadi dia tidak boleh lagi mengatakan bahwa Sarah itu adalah saudaranya. Itu sama dengan kebohongan. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di sini, di satu sisi kita melihat bahwa kebohongan Abraham itu memang akan menimbulkan kerugian bagi dirinya karena istrinya akan diambil orang gitu ya, harus diambil orang begitu. Tapi di sisi lain kebohongan itu juga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Yang pertama tadi di dalam kerajaan Raja Fir'aun, Raja Fir'aun kena tulah berserta seluruh istananya ya, seluruh isi istananya. Karena apa? Karena kebohongan yang dilakukan oleh Abraham. Jadi satu orang melakukan sebuah kebohongan itu bisa menimbulkan kerugian juga bagi orang lain. Di dalam kerajaannya Abimelek pun juga terjadi, tetapi memang ini belum sampai terjadi secara real, masih diperingatkan karena belum terjadi gitu ya. Karena Abimelek masih akan mengambil Sarah sebagai istrinya, belum sampai tidur bersama dengan Sarah. Jadi Abimelek diperingatkan Tuhan, kalau kamu mengambil Sarah sebagai istrimu, maka tulah itu akan turun ke kerajaanmu. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, dari sini kita akan melihat ya bahwa kalau kita hidup di dalam kebohongan, kalau kita tidak jujur, itu akan merugikan diri kita sendiri tetapi juga merugikan orang lain. Dan kita melihat dari kisah Abraham ini, dasar dari Abraham berbohong itu adalah ketakutan yang belum tentu terjadi. Jadi Abraham berbohong
dan mengajak si Sarah untuk melakukan kebohongan, itu karena Abraham takut dibunuh, padahal ketakutan itu adalah sesuatu yang belum tentu terjadi. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus merdeka dari ketakutan-ketakutan yang belum tentu terjadi. Karena ketakutan di dalam kehidupan ini itu menjadikan hidup kita tertekan dan tidak produktif. Ketika kita melangkah melakukan sesuatu dengan berdasarkan atas ketakutan, langkah-langkah kita itu akan menjadi langkah-langkah yang salah dan menyesatkan. Tidak hanya menyesatkan diri kita sendiri, tapi bisa menyesatkan orang lain. Maka kita harus benar-benar menyingkirkan ketakutan-ketakutan di dalam kehidupan kita. Jadi orang yang takut dan kemudian berbohong karena menginginkan terhindar dari masalah, dia justru sesungguhnya tidak akan terhindar dari masalah, tetapi justru malah akan mendapatkan masalah. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, terus pertanyaannya bagaimana kita bisa menjadi seseorang yang jujur, bisa menjadi seseorang yang hidup benar di hadapan Tuhan, agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Ada dua hal yang paling tidak kita bisa ambil di dalam hal ini. Yang pertama, kita harus hidup di dalam Tuhan. Loh, kok bisa begitu, bisa jujur, kenapa harus hidup di dalam Tuhan? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita harus menyadari bahwa diri kita ini adalah manusia berdosa. Pada dasarnya kita adalah manusia yang berdosa. Pikiran kita berdosa, perkataan kita berdosa, tindakan kita tuh berdosa. Kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian, Adam dan Hawa itu ketika Allah menciptakan dengan baik, kemudian Adam dan Hawa memberontak pada Allah, memakan buah pohon dari pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, kemudian Allah murka, mereka telah jatuh di dalam dosa, kemudian diusir dari Taman Eden. Jadi Adam dan Hawa manusia pertama itu, kemudian seluruh keturunannya mendapatkan kutuk dosa dan akhirnya sampai kepada kita semua ini. Jadi ketika kita diperanakkan itu adalah orang-orang yang berdosa, teman-teman. Jadi pada dasarnya orang yang berdosa itu tidak mampu untuk melakukan sesuatu yang baik. Di dalam tindakan-tindakan yang mungkin kelihatannya baik pun, kalau orang berdosa itu sebenarnya tetap tindakan itu tidak baik di hadapan Tuhan. Jadi teman-teman, kalau orang berdosa berusaha hidup jujur gitu ya, mungkin ya bisa terlihat oh jujur, tetapi motivasi hatinya bisa tidak jujur. Tetapi ketika orang berdosa itu diubahkan Tuhan, bagaimana cara orang berdosa itu diubahkan Tuhan? Harus percaya Tuhan. Percaya Tuhan, hidup di dalam Tuhan, maka Tuhan akan menganugerahkan Roh Kudus di dalam dirinya yang akan menyucikan dia hari demi hari. Memampukan dia hari demi hari untuk hidup benar. Walaupun memang di dalam kondisi sudah hidup di dalam Tuhan, bisa jatuh bangun di dalam dosa. Tetapi ketika orang sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan ada Roh Kudus di dalamnya, dia tidak akan menyukai dosa terus. Jadi kalau orang-orang yang sudah di dalam Tuhan, percaya Tuhan sungguh-sungguh ada Roh Kudus di dalam dirinya, nggak mungkin suka berbohong terus. Pasti dia akan berusaha terus hidup kudus, hidup benar, walaupun tantangannya tidak mudah. Walaupun memang mungkin ada resiko-resiko yang harus dia alami ketika dia hidup benar, ketika dia hidup jujur. Tetapi karena ada Roh Kudus di dalam diri orang-orang percaya, di dalam diri anak-anak Tuhan, itulah yang akan memampukan anak-anak Tuhan itu tetap melangkah, tetap berdiri, tetap maju, tetap bisa. Walaupun konsekuensinya tidak mudah. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hidup di dalam Tuhan, dia akan senantiasa rindu kepada Tuhan. Rindu terus cari Tuhan, rindu terus ngobrol sama Tuhan. Orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, dia selalu ingin datang kepada Tuhan berdoa.
Apapun yang dia rasakan, dia ungkapkan sama Tuhan. Kalau seandainya melakukan sebuah kesalahan atau mengalami sebuah pergumulan yang tidak mudah, dia datang kepada Tuhan ngungkapin, curhat sama Tuhan. Tuhan, aku rasa seperti ini, atau Tuhan, aku buat kesalahan seperti ini, tapi aku harus jujur. Jujur di hadapan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan dan pertolongan Tuhan. Dan nanti Tuhan akan memberi keberanian untuk mengungkapkan kejujuran itu. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 37 berkata, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Jadi firman ini juga mengingatkan kita bahwa orang-orang yang sudah hidup di dalam Tuhan, harusnya dia selalu mengatakan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Kalau iya memang katakan iya, kalau tidak ya katakan tidak. Karena dikatakan kalau lebih daripada itu berasal dari si jahat. Sedangkan orang-orang yang ada di dalam Tuhan, itu adalah miliknya Tuhan, di dalam dirinya itu adalah ada Roh Kudus, bukan ada si jahat, bukan ada iblis, teman-teman. Maka orang-orang di dalam Tuhan harusnya suka memperkatakan sesuatu yang benar. Jadi Tuhan menginginkan anak-anaknya hidup jujur, apa adanya. Tantangannya tidak mudah, tapi ada Roh Kudus yang akan memampukan. Yang kedua, bagaimana caranya agar kita menjadi seseorang yang jujur? Pertama, tadi adalah hidup di dalam Tuhan, selalu menjalin relasi dengan Tuhan. Rindu terus belajar firman Tuhan, rindu berdoa kepada Tuhan. Terus yang kedua, teman-teman, bagaimana kita caranya untuk bisa menjadi orang yang jujur? Kita harus singkirkan ketakutan. Kalau kita lihat dari Abraham tadi, Abraham itu berbohong karena dasarnya takut. Dan memang pada umumnya orang-orang berbohong itu karena takut. Karena takut konsekuensi. Jadi ketika dia mau mengatakan kebenaran, ketika mau jujur, takut nanti jangan-jangan jadinya bla bla bla. Begitu teman-teman. Akhirnya bohong. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus menyingkirkan ketakutan agar kita bisa hidup jujur. Ketakutan itu adalah sesuatu yang memang belum tentu terjadi. Memang bisa jadi juga terjadi. Tetapi kita jangan sampai berasumsi sebelum melakukan sebuah tindakan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, di dalam Yesaya 41 ayat 10 dikatakan demikian. Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, "Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Ini adalah janji Tuhan kepada anak-anaknya. Jangan takut sebab aku ini Allahmu. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku menyertai engkau dan aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau dan aku akan membawa engkau kepada kemenangan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup benar di hadapan Tuhan. Enggak perlu takut. Ungkapkan kebenaran. Jangan berbohong lagi. Jangan takut untuk jujur, Tuhan beserta dengan kita dan Tuhan akan menolong kita. Jujur adalah sesuatu hal yang mungkin bagi anak-anak Tuhan. Jadi kalau tadi pertanyaannya jujur mungkinkah? Mungkin bagi anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena anak Tuhan ada Roh Kudus di dalam tuanya. Anak-anak Tuhan akan dimampukan Tuhan untuk hidup benar. Memang harus berjuang, tetapi pasti mampu dan bisa. Jadi resep hidup jujur tadi yang pertama adalah hidup di dalam Tuhan. Serius hidup di dalam Tuhan, dekat sama Tuhan. Cintai firman Tuhan dan mentaati firman itu. Dan yang kedua, singkirkan ketakutan. Kiranya Tuhan menolong kita semua agar kita dimampukan untuk hidup jujur di dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan yang telah disampaikan. Kami rindu Engkau menolong kami semua agar kami disingkirkan dari ketakutan-ketakutan yang belum tentu akan terjadi di dalam kehidupan kami. Supaya kami terus hidup jujur di hadapan Tuhan, juga di hadapan sesama kami. Kami rindu Engkau menolong kami semua Tuhan, supaya firman-Mu ini benar-benar terpatri di dalam hati kami, dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Oke, kita bersyukur hari ini teman-teman, kita boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih juga untuk Guru Injil Astri yang boleh menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini juga boleh menolong setiap kita untuk kita boleh kembali diingatkan, bahkan ditegur gitu ya, bahwa seharusnya hidup yang Tuhan beri ini kita tetap gunakan untuk dengan hidup jujur, bukan dengan kebohongan-kebohongan yang kita buat di dalam hari-hari kita. Sehingga Tuhan boleh dimuliakan melalui kehidupan kita. Oke teman-teman, untuk persembahan teman-teman bisa lakukan seperti biasa ya, dengan bank transfer atau dengan scan QR code yang ada di layar di sini gitu ya. Dan teman-teman juga bisa mengumpulkannya secara manual, secara konvensional dengan memasukkannya ke dalam amplop yang teman-teman punya. Dan nanti kalau teman-teman sudah bisa kebaktian di gereja, teman-teman bisa membawanya ke gereja dan memasukkannya ke kantong persembahan. Dan teman-teman untuk korem minggu depan tetap seperti ini teman-teman, premier di YouTube channel GK Citra Garden jam 8 pagi sampai jam 7 malam. Jadi teman-teman bisa atur waktunya sendiri, tapi saran Cici ya, supaya kita tetap ikutin jam kita biasa kebaktian korem jam 8 atau jam setengah 11, supaya kita boleh tetap disiplin dan tidak mengulur-ngulur waktu dan akhirnya kita malas untuk kebaktian. Teman-teman minggu depan kita akan dilayani oleh Cici sendiri gitu ya, dia akan melayani. Dan kita juga akan dilayani oleh salah satu mahasiswa praktek 1 tahun dari STT Amanat Agung. Minggu depan dia akan melayani sebagai liturgis dan namanya Ko Jonathan. Nanti minggu depan kita bisa kenalan langsung lewat YouTube ya. Teman-teman yang penasaran orangnya bisa datang ke gereja untuk lihat orangnya langsung. Dan teman-teman untuk kelas katekisasi seperti biasa hari ini jam 1 siang lewat Zoom. Teman-teman bisa mendapatkan link Zoom-nya di WA grup kelas katekisasi. Dan teman-teman diharapkan tidak bolong-bolong kelas katekisasinya supaya teman-teman juga bertanggung jawab atas iman teman-teman masing-masing sebelum teman-teman memasuki baptisan kudus nanti di waktu yang ditentukan. Oke, teman-teman diingatkan teman-teman seperti yang sudah dipublish di hari Selasa kemarin ya. Sudah dipublish di Instagram Korem akan ada KOVE. Apa itu KOVE? KOVE itu Korem Fellowship ya. Jadi teman-teman ini adalah fellowship perdana kita di tanggal 26 September hari Sabtu jam 4 sore. Berapa durasinya Ci? Durasinya maksimum cuma 1 jam karena jam 5 sore akan ada ngobras di gereja dan disiarkan di YouTube channel juga, jadi tidak bisa nabrak kegiatan gereja. Jadi kita akan adakan 1 jam saja karena kalau terlalu lama juga tidak efektif. Jadi teman-teman yang mau ikut di dalam KOVE ini, teman-teman bisa hubungi Cici langsung ya. Lihat di Instagram nomor Cici berapa, WA langsung ke Cici, nanti Cici akan masukkan ke dalam WA grup KOVE ini. Jadi nanti untuk memudahkan komunikasi dengan teman-teman dan share link Zoom-nya. Jadi nanti di dalam KOVE itu kita akan bersekutu bersama, belajar firman Tuhan bersama, dan kita akan diskusi bersama. Jadi berharap kontak di antara anak-anak Korem tidak hilang sepanjang pandemi ini, jadi kita adakan fellowship ini. Oke teman-teman, itu saja pengumumannya, dan kita bersyukur hari ini kita boleh dilayani oleh rekan-rekan yang membantu. Ada Pak Martiman yang mainkan musik, ada Pak Budi yang bantu dalam perekaman ini, dan Pak Jona juga yang bantu di dalam sound system. Terima kasih untuk setiap mereka dan kiranya Tuhan memberkati. Dan mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian kita. Kita naikkan pujian doksologi. Hentikannya ya
Tuhan untuk kebaktian hari ini, Tuhan sudah pimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih juga untuk setiap rekan-rekan yang sudah melayani. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan bersama. Kiranya itu juga boleh menjadi ingat-ingatan bagi setiap kami, bahwa kami di masa remaja kami seharusnya kami hidup jujur, baik melalui perkataan kami, melalui pikiran kami, hati kami, seluruh keberadaan kami di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kami, sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan yang dipermuliakan dan banyak orang boleh mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya memberkati hamba-Mu, Guru Injil Astri yang sudah menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan juga yang terus tambah-tambahkan hikmat untuk juga boleh melayani di Komisi Pemuda di tempat ini, dan Tuhan juga berkati keluarganya dan masa depan pelayanannya. Terima kasih ya Tuhan, kami juga terus menyerahkan untuk pandemi ini, kiranya di tengah-tengah pandemi yang tidak kunjung membaik, kiranya Tuhan juga yang tetap berikan kekuatan, kesehatan kepada setiap kami, dan kami juga melakukan bagian kami dengan tetap menjaga kebersihan, tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Meski kami belajar dari rumah, kiranya kami juga boleh tetap disiplin dan tetap bertanggung jawab mengikuti jadwal-jadwal sekolah dan mengerjakan segala tugas-tugas dan ujian yang ada dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan untuk orang tua remaja yang mereka juga terkena dampak dari pandemi ini dalam pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan juga berikan kekuatan dan berikan hikmat kepada mereka yang sudah berhenti bekerja, mungkin diberhentikan dari pekerjaannya dan sekarang tidak punya pekerjaan. Kiranya Tuhan juga yang menolong, memberikan kekreativitasan supaya orang tua ini boleh memikirkan untuk membuka usaha yang bisa mereka kerjakan di tengah-tengah pandemi ini, sehingga ada tetap cukup pemasukan untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau menyerahkan untuk teman-teman yang sakit, kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan, berikan kesembuhan, supaya mereka boleh bergabung bersama-sama di dalam kebaktian setiap hari Minggu dan di acara Korem Fellowship nanti. Dan kami menyerahkan acara Korem Fellowship tanggal 26 nanti, kami rindu ada banyak anak remaja yang antusias untuk ikut, supaya mereka juga dapat berkat di dalam acara ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, biar di masa remaja kami boleh memuliakan Tuhan melalui seluruh keberadaan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kebaktian kita selesai. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa minggu depan.